Itu kalau tadi hadisnya umum, hadisnya khusus pada jamaah, jangan saling ngingetin. Kalau khatib ngelihat kejanggalan diam aja ya nggak boleh. Nah, saya ingin nanya sedikit bagi ketika sedang pelaksanaan sholat Jumat, khutbah sedang menyampaikan nasihatnya, kemudian kanan kiri kita atau di sebelah kiri kita ngobrol. Nah, ini bagaimana untuk cara negurnya orang-orang yang sedang ngobrol tersebut. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara negornya jangan ditegur. Cara negornya dengan jangan ditegur. Man qala li akhihi ansit wal imam yakhthub faqad lagha. Siapa yang berkata kepada kawannya diam sedangkan khatib sedang khutbah, maka sungguh ia telah melakukan lagha. Ya. Jadi ternyata dalam prakteknya kita lihat begitu. Ya. Ada kita datang ke satu pesantren. Ya. Jadi setelah selesai salat ada zikir. Nah, ada sebagian santri ngobrol, kawan dia bilang, shh, shh, shh. Kalau semesti bilang, shh, shh, shh. Jadi main-main. Coba kalau begitu tuh. Ya, jadi dengan kita diam, ya mungkin dia nanti akan tersadar. Atau setelah selesai, baru kemudian kita bilangin. Karena enggak sebanding antara Jumat kita yang terancam hilang pahalanya dengan ngurusin orang. Cukup dia tuh yang dalam tanda kutip yang tidak tahu atau yang belum tahu sebagai sebuah kerugian, ya, sebagai sebuah kerugian dengan sebab dia belum tahu atau tidak mau tahu, akhirnya kehilangan pahala Jumat. Jangan sampai kita jadi ikut-ikutan kehilangan pahala Jumat. Ya. Yang ngerti gitu, yang udah tahu gitu ya, yang udah tahu ya jaga supaya pahala Jumat kita nggak hilang. Bahkan dalam hadis dikatakan, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang main-main kerikil, karena zaman itu kan tanah kerikil, maka sungguh ia telah lagha. Ya, megang kerikil dah, masal hasa. Kan iseng orang begini kalau diam-diam aja. Ya. Kadang-kadang pengajian dikasih minuman, ya, supaya nggak aus, supaya nggak ngantuk gitu. Dibakar main, krakak. Aku akan nggak dipencet-pencet gitu. Ya Allah. Ini kagak berasa, tapi kita yang ngajar berasa banget. Ya. Rasak krusuk, ngobrol dikit-dikit aja berasa sensitif. Kalau yang sensitif, apalagi ngelihat jam. Ngapa lu ngeliat jam? Kelamaan. Pulang sono. Kata gitu. Lu datang ke sini mau ngaji, udah waktunya, pakai ngelihat jam. Ya 5 menit 10 menit ini ada waktu tambahan injury time lah, anggap aja kan. Itu kalau tinju nanti pantengin. Ada yang begitu tuh, ada yang keras begitu. Jadi kata Habib Umar bin Hafidh hafizahullah taala, kadang dakwah itu dengan menyampaikan, kadang cukup dengan senyuman, kadang cukup dengan didiamin aja. Gimana Ji? Diamin aja dah. Terdiam sebentar hilang sendiri. Dakwah enggak harus diceramain itu, kagak. Kadang dengan tabassum, dengan senyum. Berapa banyak orang dengan senyum jadi malu. Malu gue jadi senyum. Atau didiamin aja. Ya, Nabi SAW mempraktekkan semuanya tuh. Ya, kadang Nabi diam. Ya. Nabi diam, sahabat paham. Wah, ini ada yang nggak beres nih. Ya. Atau senyum. Juga ada orang sahabat paham itu isyarat. Inda lahzihi la inda labzihi. Mereka cepat menangkap isyarat dari Nabi tanpa harus menunggu ibarat dari Nabi. Tanpa Nabi perlu ngomong. Al-hurru takfihil isyarah wal abdu yudrabu bil asa. Orang cerdas cukup kasih isyarat, sedangkan hamba sahaya perlu dipukul. Ya. Nah, perlu dipukul. Sono lu, ini dipukul. Itu ibarahnya begitu. Ya. Jadi, nah diamin aja. Nanti setelah selesai salat kasih tahu. Ya. Jadi begini. Memang kadang-kadang gregetan kita. Maksudnya kita lagi khusyuk dengerin khutbah, dia ngobrol misalkan, itu repot. Nah, dulu Allah yarhamu Kiai Abdul Rahman Muhammad. Jizur Rahman lagi khutbah di masjid. Jadi karena dia ada pegawai mungkin ya, ada orang kantoran ngobrol, dimarahin oleh beliau. Yang di belakang jangan ngobrol. Kemudian apa yang dia lakukan tuh dipermasalahkan sama pengurus. Boleh nggak khotib ngingetin orang supaya jangan berisik? Kalau tadi hadisnya orang ngingetin saudaranya,
jangan berisik, khutbah Jumatnya hilang pahalanya gitu ya. Nah ini sekarang kalau khotib yang menegur orang, gimana tuh? Pengurus akhirnya nanya kepada seorang ustaz, kiai, ya. Kata kiai batal Jumat semuanya tuh. Main batal aja. Nah, nggak bisa santai negur, udah sembahyang belum? Belum, bangun sembahyang. Gitu. Itu kalau tadi hadisnya umum, hadisnya khusus pada jamaah. Jangan saling ngingetin. Kalau khatib ngelihat kejanggalan diam aja ya nggak boleh. Nah, ngingetin boleh. Nah, kan dikatakan makanya kalau kita bertanya kepada orang yang tepat, kemudian kita dapat jawaban yang tepat, dikatakan waqa'ta ala khabir. Waqa'ta ala khabir, engkau datang ke orang yang pas. Kalau engkau datang ke orang yang kagak pas, kayak gimana tadi itu? Akhirnya beliau mohon maaf dicopot dari jadwal khatib. Karena fatwa tadi suruh ulangin Jumatan, orang-orang ya ini kan orang udah pada bubar ini Jumatan yang tadi atau Jumatan yang kemarin. Kagak satu Jumatannya misalkan. Akhirnya karena kagak bisa diulangi Jumatan, dicoretnya di daftar khotib. Nah ini dong melanglang buana kemana-mana ngajinya. Nah, Allah alam. Ya, cukup ya. Ya, Ustaz. Umumnya kan masjid-masjid di Jakarta ini kan gede gitu ya, besar. Ada tugas-tugas tuh yang di masjid itu seperti nanti jaga sepatu, atau di parkiran, atau posisi mereka itu bisa dikatakan lalu. Nah, ini dilematis. Sama kalau tadi ngelilingin tromol gitu ya, ngelilingin tromol lagi khotib lagi khutbah. Ya. Kalau dahulu orang-orang tua kita sebagai masjid mengantisipasinya dengan selawatan. Gitu. Jadi sebelum khotib naik atas mimbar, ya, itu selawatan dulu. Ya. Kemudian tromol keliling. Setelah selesai, kalau yang pakai nanggok begitu, pakai orang jalan itu udah diikat, ya, kemudian dikumpulin, semua yang bertugas sudah selesai, baru dah innallaha wa malaikatahu, cakep itu. Nah, itu untuk menghindari itu. Ada pernah di satu masjid kita masih kita udah khutbah itu masih keliling tuh orang atu kenapa satu masjid satu orang yang keliling. Sedangkan mulai kelilingnya setelah kita naik ke mimbar. Ngapain orang tadi kita ngapain tuh orang jalan tengah-tengah? Lagi bawa nanggokan. Sampai ya bos setengah khutbah kita kali masih keliling-keliling. Ya sayang. Ya. Pertama memang ngumpulin sedekahnya itu memang perkara muhdas, perkara baru yang memang nggak ada di zaman salaf gitu ya. Perkara baru. Jangan sampai tadi ngerusak. Ya kan ukurannya tadi perkara baru yang melanggar syariat. Ya, ada ketentuannya, nggak boleh maka mengantisipasinya begitu. Adapun petugas keamanan atau yang seumpamanya yang kedudukannya seperti petugas keamanan jagain barang orang, ya. Jagain barang orang ini yang ditolerir oleh sebagian ulama karena tugas dan fungsi mereka. Biar yang lain khusus sembayangnya, nggak usah mikirin salat. Ya, nah. Tapi ya diminimalisir gitu ya. Kalau khatib udah naik mimbar ya diminimalisir, artinya jangan ngobrol mungkin dengan isyarat ya. Atau diantisipasi lah sepinter-pinternya kita mengantisipasi gitu kan. Misalkan pokoknya kalau khatib udah naik mimbar nih dipastikan parkiran udah penuh ya, sehingga yang di luar-luar tuh tinggal tuh. Yang di luar-luar biarin aja dah. Ya. Nggak usah diparkirin loh, biarin aja. Tagidan nanggok baru ambil. Udah sembahyang nih, udah mau pulang, samperin. Ya terus. Waktu datang diamin aja, mau ngurus aja. Bisa nggak begitu? Nah, itu namanya siasat gitu ya. Biarin aja dia datang. Kan yang pentingnya kayak parkiran Indomaret, Alfamart kan begitu. Ketika datang kagak ada orangnya. Ketika mau pulang, terus. Ya dia ngopi di pojokan. Nah ini antisipasinya begitu. Kita baca suratul Fatihah. Dan niatkan untuk para alim ulama kita, para guru-guru kita telah meninggal dunia, mudah-mudahan